Tadi kan ada juga nih sistem distribusi di mana berdasarkan cara dispensingnya. Ada berapa tadi? Betul, ada 4. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, sistem dispensing individual. Ya, sistem pendistribusian ini berdasarkan resep perorangan, ya, individual perorangan dong, ya. Biasanya ini digunakan untuk pasien rawat jalan melalui poliklinik atau IGD. Nah, skemanya kayak gimana atau alurnya seperti apa? Jadi gini nih. Yang pertama, itu pasien akan datang ke dokter. Ya, dilakukanlah pemeriksaan dan anamnesa, keluhannya apa gitu ya, tanya jawab seperti itu. Yang kedua, dokter akan mendiagnosa dan menuliskan resepnya sesuai dengan diagnosa tersebut. Oke. Setelah itu, perawat membawa resep orisinil dan dikirim langsung ke instalasi farmasi rumah sakit. Ya, atau mungkin beberapa rumah sakit sudah menggunakan sistem online ya. Jadi tinggal klik kirim gitu ya. Nah, setelah itu resepnya dikaji oleh apoteker di rumah sakit. Oke, ada ya, udah belajar kan ya pengkajian resep ya. Oke. Nah, kemudian resep diproses sesuai dengan cara dispensing yang baik. Di sini penanggung jawabnya itu adalah apoteker. Ya. Kemudian obat didistribusikan ke ruang perawat, dikendalikan dan menjadi tanggung jawab perawat. Oke. Kemudian obat yang digunakan disiapkan dalam kereta obat. Kereta obat ini biasanya digunakan untuk membawa obat-obat yang akan diberikan kepada pasien. Nah, kemudian obat akan diserahkan kepada pasien oleh perawat dan kemudian hasil atau efek yang muncul akan dikonsultasikan lagi kepada dokter. Oke, itu adalah skema atau alur dari sistem dispensing individual. Oke, ada nggak sih kelebihan dari sistem dispensing individual ini? Tentu ada sayang. Yang pertama itu adalah semua resep dikaji langsung oleh apoteker ya. Jadi tingkat kepercayaan dan tingkat keamanannya lebih tinggi. Yang kedua, memberikan kesempatan adanya interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien. Jadi sangat holistik atau menyeluruh ya. Dan yang ketiga, ini mempermudah penagihan biaya obat penderita. Penting ya. Nah, ada juga sih beberapa kelemahan dari sistem dispensing individual ini ya. Yang pertama, bisa terjadi keterlambatan sediaan obat pada penderita karena kan sifatnya individual ya. Gak mungkin kan di rumah sakit cuma satu orang yang dirawat, banyak ya. Jadi bisa aja nganterin ke sini dulu, sini, jadinya waktunya agak lama. Yang kedua, jumlah personel di instalasi farmasinya biasanya meningkat karena kan harus disesuaikan dengan individunya. Dan yang kedua, terjadi kesalahan obat karena kurang pemeriksaan pada waktu penyiapan konsumsi. Ini bisa ditangani ya dengan adanya ketelitian pada setiap staf yang ada di IFRS. Oke, sistem dispensing yang kedua itu adalah total floor stock ya. Di mana sistem distribusi ini untuk persediaan di ruang rawat yang disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Nah, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Ya, dalam kondisi sementara di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola, maka pendistribusiannya atau penyiapannya itu didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Nah, setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Di sini peran apoteker dia harus menyediakan ya, informasi peringatan dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Oke, biar lebih terbayang lagi ya oleh teman-teman, saya coba menjabarkan bagaimana skema atau alur dari pendistribusian dispensing floor stock ini ya. Jadi gini, yang pertama itu pasien datang ke dokter ya. Halo, assalamualaikum dok, gitu ya. Lalu dokter mendiagnosa dan memberikan resep ya. Perawat akan membawa resep orisinal dan dicek oleh perawat ya. Lalu sediaan farmasi, alkes atau bahan medis habis pakai diambil dari persediaan ruangan ya. Jadi ada ruang sendiri. Nah, itu yang tadi namanya floor stock ya. Kemudian obat yang digunakan disiapkan ya dalam kereta obat. Kereta obatnya ya biasanya troli lah gitu. Kemudian obat akan diserahkan kepada pasien oleh perawat. Sudah terbayang? Sudah ya?
Oke. Nah, apa sih kelebihan dari sistem floor stock ini? Ya, yang pertama adalah ketersediaan obatnya tinggi.